berdiri dan duduknya selain Fatimah binti Rasulullah. Apabila ia masuk menghadap Nabi, maka beliau berdiri menghormatinya, mencium dan bukannya minta dimuliakan, tetapi kita sebagai santri, kita yang punya sifat sadar diri ketika melihat guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Thumma ila hadrati ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wash shuhada'i was salihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikati al-muqarrabin, wa khususan ila hadrati وَلِوَيْهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَمَنْ يُؤَوِّلُ عَلَى نَشْرِ هَذَا الْكِتَابِ شَيْءٌ لِلَّهِ لَهُ الْفَاتِحَةُ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ووسع في رزقي Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlaq. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Huququl Arham, bab yang kedua, yaitu hakul rafiq, yaitu artinya hak terhadap teman. Kita di pondok pesantren ini pasti banyak teman. Cuman teman ini banyak macamnya, tingkah lakunya, dari segi baik maupun segi buruk. Maka pilihlah teman yang mukmin dan soleh. Khususnya di pondok pesantren, kita nggak boleh saling memusuhi, kita tidak boleh saling mencaci maki, karena kan sebutkan dalam Al-Quran, apabila seseorang mencaci maki saudaranya, maka ia ibarat memakan bangkai kawannya. Masya Allah. Teman yang baik ibarat pembawa minyak misik, di mana kau akan mendapatkan bau wangi darinya. Contohnya, teman kita ketika terus kita kawani, maka kita akan mendapatkan
pahala darinya tersebut. Tapi kalau kita sebaliknya, teman yang buruk ibarat tukang pandai besi, boleh jadi akan membakar pakaianmu, atau kau akan mendapatkan bau busuk darinya. Yang tadinya baik ternyata ikut-ikutan dengan kawan yang tidak baik, maka akan tervirus dengannya, tervirus dari kebohongannya, tervirus dari pergaulannya, tervirus dari tingkah lakunya. Maka dijauhilah teman yang seperti itu. Jangan berteman kecuali dengan orang mukmin. Jauhilah teman yang buruk, sebab engkau akan dikenal dengannya. Sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Yang selanjutnya yaitu hak-hak persahabatan. Pasti di sini kita mempunyai sahabat. Karena kan kalau sudah memasuki pondok pesantren, itu semua kita saudara. Kita satu nampan, satu kamar mandi, satu asrama, satu kamar, bahkan satu guru, yaitu guru kita. Mengucapkan salam ketika bertemu teman sesuai dengan hadis Nabi, tu'timut ta'ama wa tuqra'us salama ala man aradta wa man lam ta'rif, rawahu Bukhari. Yang artinya, berilah makan dan ucapkan salam kepada orang yang sudah engkau kenal maupun yang belum engkau kenal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dikarenakan kita kasih sedekah kepadanya, kita mempunyai hak untuk memberi, bukan untuk diberi. Kita ini orang mampu, bukan orang miskin. Dikarenakan santri itu selagi dia menjalankan syariat, insya Allah rezekinya akan dijamin. Amin ya rabbal alamin. Tidak akan masuk surga sebelum beriman, sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, yang artinya kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sebelum kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang apabila kalian kerjakan, niscaya kalian akan saling mencintai? Yaitu apa? Sebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Dikarenakan kita bertemu kawan kita, persahabatan yang tidak akur, selagi dia itu mengucapkan salam, menyebarkan salam. Karena ini hadis Nabi. Hak-hak persahabat yang kedua yaitu menjenguk teman yang sakit. Ketika ada teman yang sakit, kita peka, kita mempunyai hati nurani yang ikhlas membantu kawannya, diambilin obatnya ataupun diberikan roti ataupun susu untuk supaya dia bisa melanjutkan menuntut ilmu. Yang artinya hadis Nabi, yang artinya jenguklah orang yang sakit, karena menjenguk orang sakit ini termasuk perbuatan Nabi. Jenguklah orang yang sakit, beri makanlah orang yang lapar, dan bebaskanlah orang yang dipenjara. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang lain menyebutkan, yaitu tidak seorang muslim, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 5. Yang pertama, menjawab salam. Yang kedua, menjenguk orang sakit. Ini hadis Nabi. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 5. Yang pertama, menjawab salam. Yang kedua, menjenguk orang sakit. Yang ketiga, mengiring jenazah. Yang keempat, memenuhi undangan. Dan yang kelima, mendoakan orang yang bersin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hak-hak persahabat yang selanjutnya yaitu mendoakan ketika kawannya bersin. Tahu bersin kan? Ketika kawannya itu
yang bersinah. Di sini ada hadis Nabi yang artinya apabila di antara kamu bersin, hendaklah mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sedangkan saudaranya atau temannya hendaknya mengucapkannya untuk yarhamukallah. Nah, ketika yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Ketika yang mendengarkan bersinnya atau di sampingnya, dia mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah mengasihanimu. Apabila yang mengatakan yarhamukallah kepadamu, maka hendaklah kalian mengucapkan yahdikumullah. Nah, yang bersin tadi itu mengucapkan kembali yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Hadis riwayat Bukhari. Hukukul arham yang selanjutnya yaitu hak terhadap orang yang lebih tua atau hakul kabir, hak terhadap orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua di sini adalah kategorinya yaitu orang yang usianya lebih tua dari kita, yaitu Bang Hasan ataupun Ustaz Sahar, Ustaz Habib, itu orang yang lebih tua. Bahkan itu tangan kanannya Abi Bang Rodi. Nah, kita masih santri, kita harus mentaati perintah-perintah mereka selagi perintah mereka itu bermanfaat. Kita harus mentaati perintah-perintah mereka, karena kan mereka itu lebih tahu daripada kalian. Orang yang usianya lebih tua atau ilmunya yang lebih banyak atau ketakwaannya atau agama atau kemuliaan dan kedudukannya lebih tinggi dibanding kita. Kita ini apa yang disombongkan di sini? Dan disombongkan apa di sini? Di sini semuanya sama. Mau laki maupun perempuan semuanya sama. Mau dia anak pejabat, mau dia anak kiai, mau dia anak pengusaha, semuanya kalau sudah masuk ke pesantren, statusnya santri, statusnya sama-sama saudara, statusnya tidak ada yang dibanding-bandingkan. Karena di sisi Allah yang dilihat hanya ketakwaan dan bekal kita, bukan pakaian kita, bukan harta kita, bukan anak kita, bukan nasab-nasab kita, tetapi ketakwaan kita kepada Allah. Kemuliaan orang yang lebih tua usianya, maka ia akan dimuliakan di usia tuanya. Sering kita mendengarkan semboyan santri, lebih baik kita memuliakan daripada dimuliakan. Hadis Nabi bersabda, tidaklah seorang pemuda itu memuliakan orang tua karena usianya, kecuali Allah menghadirkan baginya seseorang yang akan memuliakannya pada usia tuanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang selanjutnya yaitu tempatkanlah manusia yang lebih tua sesuai dengan kedudukannya mereka. Hadis Nabi yaitu dudukkanlah orang-orang itu sesuai dengan kedudukan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Yang selanjutnya itu etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Yang pertama yaitu tempatkanlah orang yang lebih tua secara layak. Di mana guru kita ketika sedang ngajar, usahakan tempatnya rapi, tempatnya diberi meja, tempatnya diberi kasur ataupun sajadah minimal. Terus juga ketika ngaji, usahakan kita sudah ada di tempat tersebut sebelum guru kita datang. Etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Yang selanjutnya yaitu mendahulukan orang yang lebih tua dalam segala permasalahan. Jangan mengucap dulu sebelum ditanya. Jangan mengucap dulu sebelum ditanya. Dikarenakan itu adalah bukan perbuatan santri. Jangan meremehkan orang yang lebih tua.
hadis Nabi, yaitu luruskan barisan kalian dan janganlah berselisih, karena menjadikan hati kalian dapat berselisih. Kemudian hendaklah orang-orang dewasa di antara kalian menyusul di belakangku, kata Nabi. Kemudian orang-orang setelah mereka. Hadis riwayat Muslim. Etika bergaul dengan orang yang lebih tua yang selanjutnya, yaitu jangan menghina, melontarkan kata-kata keji, menyakiti hatinya, tidak sopan, dan menghardik kepada orang yang lebih tua. Yang artinya hadis Nabi yaitu ada 3 orang tidak akan meremehkan mereka kecuali orang munafik, orang tua muslim, orang berilmu, dan seorang imam atau sifat-sifat utama. Sifat-sifat utama yang pertama yaitu rasa malu. Rasa malu ini adalah akhlak yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan buruk atau meremehkan hak orang yang lebih tua. Karena rasa malu ini termasuk sifat Rasulullah. Karena hadis Nabi bersabda, rasa malu itu seluruhnya adalah baik. Hadis riwayat Bukhari. Sekiranya rasa malu itu adalah seseorang laki-laki, maka ia adalah seseorang laki-laki yang soleh. Dan seandainya kekejian itu adalah seseorang laki-laki, niscaya ia adalah seseorang laki-laki yang jahat. Nauzubillahi min dzalik. Sifat-sifat utama yang selanjutnya yaitu berdirilah menyambut orang tua yang sedang datang. Bukannya minta dihormati, bukannya minta dimuliakan, tetapi kita sebagai santri, kita yang punya sifat sadar diri, ketika melihat guru kita sedang berdiri, ikut berdiri. Ketika melihat di depan kalian, usahakan menunduk, tetapi tetap berjalan, tangannya dikebawahkan. Itu termasuk sifat santri. Berdirilah menyambut tamu yang tidak dikenal, musafir atau orang alim atau orang yang lebih tua, dikarenakan derajat kita berbeda dengan derajat orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua lebih banyak pengalamannya dibanding orang yang lebih muda, orang yang muda. Sesuai dengan hadis Nabi, Sayyidatina Aisyah berkata, tidak pernah aku melihat seseorang yang tingkah laku, petunjuk dan hidayahnya yang lebih menyerupai Rasulullah SAW di dalam berdiri dan duduknya, selain Fatimah binti Rasulullah. Apabila ia masuk menghadap Nabi, maka beliau berdiri menghormatinya, mencium dan mendudukkannya di tempat duduknya. Demikian pula apabila Nabi SAW masuk mendatanginya, maka ia berdiri dari tempat duduknya, mencium dan mendudukkannya di tempat duduknya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi. Hukukul arham yang selanjutnya yaitu hakul muallim, yaitu hak-hak guru. Hak-hak guru yang pertama yaitu hormatilah para ulama dan guru. Sopan santunlah bersama mereka dan penuhilah hak-hak mereka. Tidak termasuk umat Nabi Muhammad SAW orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak mengasihi orang yang lebih kecil dan tidak mengetahui hak-hak orang alim. Sesuai Nabi, hadis Nabi SAW bersabda, tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dari kami, tidak mengasihi orang yang lebih kecil dari kami, dan tidak mengetahui hak orang alim dari kami. Hadis riwayat Bukhari. Imam Rabi berkata, aku tidak berani minum air, sedangkan Imam Syafi'i melihatku karena kewibawaannya. Jangan memanggil guru dengan kata kamu,
Panggillah guru dengan sopan, panggilan dengan mulia. Dikarenakan guru itu derajatnya berbeda dengan kita. Panggillah guru dengan panggilan wahai tuanku, wahai guruku, wahai ustadzaku. Jangan menyebut nama guru ketika guru tidak ada, kecuali dengan kata-kata yang mengagumkan orang yang mendengarnya, seperti guruku yang mulia mengatakan, ustadzku fulan berkata, pembimbingku fulan berkata. Nah, di sini ketika ada kawan kita yang mengajarkan akhlak mulia, maka itu guru kita. Dikarenakan akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Orang yang berakhlak sudah pasti berilmu, tetapi orang yang berilmu belum tentu pasti berakhlak. Penuhilah hak-hak guru dan jangan melupakan jasa-jasanya. Tidak ada orang yang lebih mulia dan lebih agung daripada guru. Apakah engkau mengetahui seseorang yang lebih mulia dan lebih agung dari orang yang membangun dan menumbuhkan jiwa dan akalnya? Mohonkan ampunan untuk guru. Diusahakan setiap habis sholat dibacakan satu surah Al-Fatihah untuk guru. Dikarenakan kebarokahan itu karena kebarokahan itu ada di guru. Bersedekahlah untuk guru dalam setiap kesempatan. Diusahakan semua kegiatan yang ada di pondok pesantren ini lillahi ta'ala, bukan karena apa-apa, bukan karena kita untuk dikenal di kampung kita, tidak, itu salah. Karena kan di pondok pesantren diajari akhlak, diajari tata, diajari adab. Jangan membuka mulut, menggerakkan gigi dan menghentakkan kaki ke bumi, karena kan itu termasuk orang-orang yang sombong. Jangan mempermainkan pakaian dan jangan banyak bicara tanpa guna. Jika terpaksa mengeluarkan dahak, ambillah dengan sapu tangan. Jika bersin, rendahkanlah suara bersin dan tutuplah wajah dengan sapu tangan atau lainnya. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu. Rendahkanlah suara kalian di depan guru kalian. Rendahkanlah ketika di kamar mandi. Usahakan boleh ngobrol asalkan suaranya kecil. Jangan mengganggu ketika kegiatan dimulai kok mana ngobrol. Itu perbuatan yang tidak berakhlak mulia. Keterangan apabila pembicaraan guru tidak terdengar lantaran jauh atau belum paham, setelah benar-benar memperhatikannya, maka boleh meminta kepada guru untuk menjelaskan kembali setelah mengutarakan alasannya serta memintanya dengan cara yang halus. Di sini mencari kepahaman itu di luar belajar kita. Misalnya habis maghrib ngaji kitab, ada yang belum paham, ditanyakannya setelah selesai mengaji, setelah sholat isya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya dzal jalali wal ikram, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat. Allahumma iftah alaina wa ala dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa awladana min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-Qur'an wa min ahli al-akhlaqil karimah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli الشام
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا وارزقني فهما آمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli